Jarvis, light up my studio. Welcome back, sir. All systems for gaming will be prepared in a few minutes. For now, feel free to grab a cup of coffee and have a good day. Oke, jadi selamat datang di studio cabang barunya DKID. Kalau kalian ngikutin Instagramnya DKID, pasti tahu lah ya. Kalau dulu saya sempet galau karena banyak dari rekan-rekan media, rekan-rekan reviewer, bahkan teman-teman dari brand yang juga nyaranin untuk saya pindah ke Jakarta. Karena acara launching itu lebih banyak di Jakarta daripada di Malang. Ya, kalau misalkan saya di Malang, ngundang saya itu biasanya harus ada budget. Ya, minimal budget transportasi lah. Nah, kalau ada cabang di Jakarta, jadi kalau misalkan ada acara-acara brand, nggak usah ada lagi yang namanya budget untuk transportasi. Tinggal berangkat aja. Dan akhirnya saya memutuskan untuk pindah. Bukan pindah sih ya, jadi kayak ya buka cabang baru di Jakarta. Sebenarnya kalau misalkan saya disuruh pindah ya mau-mau aja. Cuman kemarin ketika pamit ke keluarga itu keberatan. Jadi kalau misalkan saya disuruh milih antara kerjaan dan keluarga, saya tetap milih keluarga. Jadi solusinya saya pindah ke bukan Jakarta sih ya, deket Jakarta, Bekasi di daerah Candrabaga. Yang ternyata ini pertama kalinya saya kesini setelah studionya udah hampir jadi. Dan ternyata akses ke sini tuh jalannya, wah lubangnya udah kayak jerawat saya ya. Banyak bopengnya. Jadi tolonglah Pemkot Candrabaga atau Pemkot Kabupaten Bekasi bisa dibenerin dulu. Lubang-lubang itu paling nggak pakai skincare lah. Biar aspalnya itu mulus. Kenapa kita pilih Bekasi? Karena harga sewa rumah ini masih cukup affordable. Affordable banget sih ya ini, walaupun aksesnya tetap kurang skincare tadi, aspalnya kurang mulus, tapi affordable buat kita. Mungkin ke depan buat teman-teman yang punya rumah di Jakarta yang nganggur, yang ya mau dikontrakin silakan. Bisa tulis di kolom komentar, tapi ya jangan mahal-mahal ya. Dan beginilah kondisi studio cabang barunya DKID. Belum jadi sih ya, tapi kalau mau sinematik kira-kira kayak gini aja lah. Sebenarnya belum sepenuhnya jadi sih ya, tapi mumpung saya di sini karena kayaknya bakalan ya sebulan sekali atau 2 kali saya kesini, mumpung di sini kita sekalian room tour. Jadi ini mungkin nanti kalau misalkan ada foto before-nya akan saya kasih kayak gini. Kalau misalkan ada, kalau nggak ada berarti ya nggak ada. Dan ini didesain sama Sanum Associate. Ini total kemarin habis sekitar 23 juta rupiah. Yang menurut saya sih ini worth it banget sih ya, karena itu udah include sama. Jadi ada kayak semacam LED di sini. Yang ini bukan disponsori Razer ya, walaupun kursinya di situ Razer, tapi mana remote tadi? Dia bisa digonta-ganti gitu. Jadi tergantung sponsor kita. Kalau misalkan Intel nanti kita ganti biru. Terus kalau misalkan merah ya, yang merah itu banyak sih. Ada AMD, ada MSI. Terus kalau misalkan biru bisa Intel, bisa Asus juga. Ya warnanya ini menyesuaikan. Kenapa kita bikin RGB ya? Karena bakalan tergantung sponsor kita nanti. Jadi harga 23 juta itu udah ada top table-nya ini, terus juga ada beberapa ornamen yang ada di tembok ini. Ini nanti bakalan, ini belum jadi kita nanti bakalan kasih kayak taman, antara taman asli, bunga kok taman gede banget ya. Bunga atau artificial. Nah, di sini nanti tempatnya podcast. Jadi di sini kita taruh kursi gaming, di situ kursi gaming. Nanti bakalan ada desain 3D-nya sih. Jadi editor tolong dibantu lah ya untuk desain 3D-nya. Terus di sini kalau kalian lihat ada kabel sliweran, ini buat nanti neon sign-nya, logonya DKID. Yang tahun ini kayaknya bakalan kita ganti tapi belum jadi. Jadi tunggu aja kejutan logonya kayak gimana. Nanti kita bakalan tempel di sini buat signature-nya. Terus nanti juga bakalan ada ruangan untuk editor. Nah, ruangan editornya di mana? Ada di sini ya. Ya maaf kalau misalkan masih berantakan. Wah, kipasnya bikin kaget ya. Jadi kipasnya ini kipas masih lama. Nah, 23 juta itu udah sama lantai vinil ini, sama tembok yang nempel di dinding ini. Nah, ini tempatnya 2 editor dan 1 scriptwriter. Kayaknya 2 orang aja deh, kalau misalkan 3 orang terlalu sempit. Jadi buat kalian yang mungkin sekarang, karena kita juga lagi butuh, buat kalian yang mungkin pengen jadi editornya di DKID, pengen join, pengen jadi scriptwriter, atau kalian seorang tech entusias dan pengen bahas-bahas produk, silakan email juga di bawah. Jadi kalian bisa join ke cabang yang ada di Bekasi. Kenapa kalian harus join DKID yang Bekasi? Karena kamar mandi kita itu wah udah kayak hotel bintang 5 tuh, lihat ya. Tuh ya.
Jadi fasilitasnya itu cuma kamar mandi ada bathtub. Jadi kalau mau apply ya silakan dipikir-pikir dulu lah ya. Jadi fasilitasnya itu kamar mandi ada bathtub itu sih. Sekarang kita balik ke sana. Kalau kalian lihat tadi di intro kita kan sok-sokan adjust meja kayak gini ya. Karena meja ini nanti bakalan digunakan untuk host baru kita yang dia itu secara kredibilitas kalau dibilang di dunia komponen udah nomor 1 lah ya. Di Bekasi, enggak nih, di Indonesia harusnya nomor 1 lah. Jadi kalau misalkan kita nanti bikin konten rakit PC, terus dia butuh mungkin pas berdiri itu capek punggungnya, jadi bisa sama duduk. Tinggal di adjust aja pakai meja Udes ini. Dan nanti host baru kita ini bakalan ikut lomba overclock internasional. Kenapa saya mention? Biar dia tertekan, biar menang ya. Karena kalau misalnya nggak menang, wah parah sih ya. Fasilitasnya udah super kayak meja kayak gini. Kalau misalkan nggak menang sih, wah parah sih. Orangnya ada di belakang situ, tapi kalian tebak aja siapa, biar dia lebih tertekan, jadi lebih semangat ikut lombanya. Karena kalau misalkan lomba DKID itu menang, kredibilitas DKID bakal naik. Yang jatuhnya, red card DKID itu juga bakal naik. Bagus kan? Nice. Dari semua setup studio ini, yang paling saya suka adalah meja ini. Karena dia juga belum ada AC-nya, makanya kalau kalian lihat saya berkeringat. Kenapa belum ada AC-nya? Karena meterannya belum naik. Jadi kalau misalnya kita pasang AC, dia jeglek ya, pasti 1.300. Nanti kita naikin ke 5.500. Tapi dari semua, yang paling saya suka ini adalah mejanya ini. Karena keren banget. Meja ini dari Udes. Harusnya kalau kalian suka kayak meja yang adjustment, kalian pasti udah tahu Udes ya. Karena dari semua meja yang bisa di-adjust, yang pernah saya coba, ini yang paling keren sih ya. Jadi soundnya itu desibelnya rendah, gak terlalu bikin berisik. Kita pernah nge-review yang studio di Malang, dan sekarang pun motornya rusak ya. Jadi udah gak bisa naik, gak bisa turun, jadinya meja statik, bukan meja adjustment kayak gini. Tapi ya sesuai dengan peribahasa, saya mau duduk dulu ya, capek ya. Jadi kalau misalkan mau duduk, tinggal di-adjust turun kayak gini aja. Nah, tapi ya sesuai dengan peribahasa ya, ada harga, ada rupa. Karena untuk Udes yang kita pakai di sini, ini namanya adalah Udes Pro. Harganya itu 4,9 juta rupiah. Tapi 4,9 jutanya itu bukan sama top table-nya, bukan sama meja top table buatan si Sanum Associate ini. Jadi 4,9 juta itu di bagian rangka ini yang pakai besi. Dan juga motornya di situ. Motornya ini beda banget dengan punya saya yang ada di Malang. Jadi Udes mungkin bisa kirim juga buat studio di Malang ya kan. Tapi intinya ini desibelnya rendah banget sih ya. Kalau misalkan yang di Malang itu suaranya, motornya itu geraknya terlalu keras, tapi kalau ini silent banget. Dan dia lancar gitu. Yang di Malang itu kalau misalkan udah lama dia kayak turunnya itu tek, 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 tek. Dan karena dia pakai besi yang solid banget ya, jadi frame weight atau berat dari framenya ini itu di sekitar 32 kilo, dan dengan bobot 32 kilonya ini dia bisa menanggung beban sekitar 140 kilo. Bobot saya itu 75 kilo, jadi kalau misalkan saya berdiri di sini aman-aman aja. Seharusnya 2 kali saya, 140 kilo 2 kali saya. Jadi kalau misalkan ada satu orang lagi kayak saya di sini, itu bahaya. Wah, tapi ini agak menakutkan juga. Dan Udes sendiri sebenarnya dia produksi banyak frame kayak gini ya. Untuk yang kita bahas ini Udes Pro generasi kedua, harganya 4,9 juta. Ini memang ada harga ada rupa, jadi lumayan mahal. Tapi ada yang lebih mahal lagi, namanya itu Udes Max. Jadi dia posisinya itu nge-L kayak gitu, harganya 7,5 juta. Tapi kalau kalian budgetnya kurang, ada juga yang versi termurahnya, namanya itu Udes Basic. Dan kita sebenarnya ada 2 meja Udes. Yang pertama udah kita rakit seperti ini, sama ada top table-nya ini kita bikin sendiri. Sebenarnya kalau untuk recommended table-nya itu dia bisa top table-nya bisa 120 x 60 atau 220 x 100. Nah, kita ada satu lagi yang belum kita rakit. Ini namanya adalah Udes Eco Duo. Harganya itu 3,9 juta rupiah. Ini bakalan kita taruh di setup kerjanya host kita yang baru. Emang dia agak manja ya, jadi fasilitasnya tuh minta banyak gitu. Nah, jadi ini adalah setup untuk kerjanya dia nanti. Kalau kita lihat kan mejanya udah mengenaskan ya, ini udah berkarat ya kan, ini dipakai, ya ampun, ini kayaknya meja display bekas jualan pulsa terus dipakai gitu ya. Jadi udah mengenaskan sekali, makanya kita harus ganti pakai Udes Eco Duo. Nah, Udes sendiri itu juga ada produk untuk top table-nya. Jadi buat kalian yang mungkin nggak kenal orang interior dan kalian pengen taunya beres gitu ya, Udes ada top table juga. Nah, ini kayak gini ya. Jadi ini namanya adalah Jati Nature. Ini ukurannya itu 180 x 70. Jadi buat kalian yang mungkin malas untuk desain-desain, si Udes itu punya banyak top table. SKU-nya top table juga banyak dengan berbagai ukuran. Aduh,
Ini berat ternyata ya. Jadi kita bakalan rakit dulu si Eco Duo ini biar kalian bisa tahu juga gimana mudahnya ngerakit si frame dari UDES ini. Jadi mungkin karena saya biar cepet butuh bantuan Tito. Tuh, kameranya taruh situ. Jadi sebenarnya di dalam paket pembeliannya ini udah ada manual book untuk cara pemasangannya. Jadi gampang banget. Sekarang kita ambilin dulu semuanya. Ada motor lewat ya. Ya orang Bekasi jam segini kita syuting jam 1 ya. Orang Bekasi itu jam 1 belum tidur ternyata ya. Nah, kalau udah, sekarang kita balik dulu kayak gini. Set. Baru kita pasang frame-framenya serta perkabelan dan motornya juga. Nah, sebelum kita pasang top table-nya, kalian harus tahu dulu ukuran top table-nya. Kita kan tadi pakai 180 ya. Jadi idealnya harus ada meteran sih ya. Dah, kebetulan saya punya kantong ajaib. Mana tadi meternya? Nah, ini. Jadi idealnya kalau misalkan pakai top table 180 ini berarti kita ukur dulu. Karena kalau misalkan kalian punya top table yang lebih panjang, ini bisa dipanjangin lagi nih. Tuh, ini mentok. Dia bisa sampai sepanjang ini nih. Jadi kalau kalian top table-nya lebih panjang, tapi yang direkomendasikan sama UDES sih, mentok itu kalau saya baca di spek sheet-nya 220. Jadi untuk amannya kita pasang 120 aja dan ukurannya kita ambil di ini 140. Berarti kita kurang lagi jadi 20. Kita pasin dulu jadi 120. Kenapa? Karena kan kanan itu kita kasih space 30, kiri kita kasih space 30. Jadi 180 kurangi 60, jadi 120 cm. Oke, sekarang kita pasang top table yang juga ada di UDES ini. Jadi kalau misalkan kalian males untuk bikin top table ngukur-ngukur, ya langsung beli jadi aja di UDES. Ini harganya 1,9 juta rupiah. Wow, ini kalau buat setup keren sih. Apalagi kalau kalian punya audio kayak punyanya si host kita yang baru itu, ini bakalan keren sih. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Kalau misalkan udah kepasang, nanti kita perlu bor dulu ya. Jadi itu tolong tuh ke bagian bawah. Ini kan masih belum lubang nih di mejanya, kita harus bor dulu biar apa ya, biar rapat. Jadi biar dia jadi satu. Sekarang mungkin kita, ini juga kabel-kabel belum kita rapikan. Nanti kita, ini kan ada kabel manajemennya nih. Kita tinggal taruh di sini nanti. Terus dirapiin sama memori controllernya ini ditaruh di sini. Nah, jadi kira-kira seperti ini kalau misalkan kita udah rakit. Jadi ngerakitnya ini gampang banget. Dan kira-kira kalau kita jejerin bedanya si UDES Pro sama UDES Eco Duo itu, kalau dari sisi warna sebenarnya semua baik Pro maupun Eco Duo itu ada warna putih dan juga hitam kayak gini. Kalian tinggal sesuaikan aja pengennya kalian kayak gimana. Cuman bedanya kenapa yang Pro itu lebih mahal, bedanya ada di controllernya ini ya. Kalau kata UDES ini traditional memory, di mana tombol fungsinya memang lebih sedikit kalau misalkan kita bandingkan dengan yang Pro. Yang Pro ini ada modenya juga, M itu memory, jadi bukan mode, di mana memory itu sama kayak mobil-mobilnya sekarang lah. Kalau misalkan kalian punya mobil yang electric seat, itu kan ada memorinya ya. Jadi kalau misalkan kita langsung starter mobilnya, ketika memorinya nyimpen, dia akan langsung di posisi yang udah kita simpen di memorinya. Terus untuk yang Pro ini dia ada namanya fitur gyroscope detect. Jadi untuk kiri kanannya itu biar lebih imbang, dia ada gyroscope detect. Sementara untuk yang Eco Duo ini yang versi pertama, kalau ini versi yang kedua. Terus untuk bobotnya juga beda. Kalau yang Pro tadi bisa 140 kilo, kalau yang Eco Duo itu 130 kilo. Jadi selisih 10 kilo doang sih sebenarnya. Terus dari segi build quality juga pasti beda. Kalau untuk si Eco Duo ini ya sama-sama solid tapi bobotnya itu sekitar 27 kilo. Kalau ini 32 kilo. Dan berbedanya lagi adalah garansi ya. Kalau yang Pro itu garansinya 3 tahun dan bisa di-extend lagi. Jadi kalau misalkan garansinya mau habis, kalian bisa extend sampai 6 tahun. Sedangkan untuk yang Eco Duo ini 2 tahun. Dan juga bisa di-extend sampai 5 tahun. Jadi selisih dengan yang Pro 1 tahun aja. Dan perbedaannya kalau di spek sheet itu sebenarnya sama-sama 40 desibel antara yang Pro sama Eco Duo ini. Tapi kalau saya dengerin langsung ya, yang Eco Duo ini lebih berisik ketimbang yang Pro sebenarnya kalau secara desibel. Untuk yang varian Pro ini speednya ketika naik turun itu dia bisa 38 milisecond. Sedangkan untuk yang versi Eco Duo itu di 25 milisecond. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja room tour tipis-tipis studio cabang barunya DKID yang belum jadi ini. Jadi kalau misalkan mungkin ada sponsor yang mau masuk, entah itu CCTV, smart lock atau apapun itu kita terima kok ya. Jadi terima kasih banyak udah nonton video ini, dan kesimpulannya kalau untuk UDES ini saya suka sih ya, karena UDES ini kita udah pernah beberapa kali nge-review table yang bisa di-adjust kayak gini, tapi menurut saya yang paling saya suka dari semuanya adalah yang Pro ini. Karena dia suaranya canggih, ini paling tingginya segini nih, sekitar 125 cm, jadi tinggi saya itu 170 cm.
Nah, jadi kalau misalkan ngetik laptop di sini sih, ini terlalu tinggi ya, bisa kita rendahin lagi. Ininya kalau misalkan kalian, karena kan kalau misalkan kita duduk terlalu lama, saya aja sekarang umur 32 dan saya udah ada sedikit ambeien. Jadi penting untuk saya meja kayak gini, kenapa? Biar saya nggak duduk terlalu lama. Jadi kalau misalkan capek, tinggal diangkat aja, nggak usah diangkat gini, mejanya tinggal pakai controller memorinya aja dari UD sini. Dan harganya pun menurut saya worth it buat saya, karena ini investasi jangka panjang, 4,9 juta untuk yang Pro. Kalau misalkan kalian pengen yang lebih versi terjangkau, ada yang Eco Duo ini harganya 3,9 juta rupiah. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye-bye.